Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Andi. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu. Monggo, ada yang bisa saya bantu Pak Andi? Ibu, seperti yang saya sampaikan dan kesepakatan kita kemarin, saya bertujuan untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas C. Siap. Tapi sebelum itu saya ingin melakukan observasi dulu kepada Ibu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan itu kepada Muslim. Yang pertama, nanti waktu pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa? Tujuan pembelajaran hari ini Pak, di latar belakangi selama ini kan hari ini membuat program merawat diri, program khusus pengembangan diri, SK-nya atau CP-nya itu merawat diri. Anak-anak ternyata selama ini di rumah itu membuat minuman itu masih dibantu Pak, belum bisa mandiri. Nah hari ini saya pengen anak-anak itu praktek bersama-sama dengan saya. Tujuan akhirnya agar anak setelah pembelajaran ini selesai nantinya di rumah bisa. Terus untuk dari area pengembangan yang tidak dicapai itu tentang pengembangan diri. Ya. Selanjutnya, strategi yang akan Sri lakukan atau diterapkan pada pembelajaran kali ini apa? Anak-anak kan nggak berpikir ya Pak ya. Artinya anak-anak butuh itu pembelajaran yang betul-betul nyata. Jadi hari ini saya akan melalui video dulu Pak. Video akan saya tayangkan ke anak. Kemudian saya juga akan menyampaikan alat-alat yang nyata. Jadi tidak hanya berupa gambar dan video, alatnya pun juga, bahannya juga ada, dan gambarnya pun ada. Jadi ada 3 kolaborasi. Alat nyata, ada gambar, ada video. Kayaknya strategi yang Sri siapkan ini menarik sekali gitu. Saya kok nggak sabar ingin melihat langsung pembelajarannya. Oke Pak Andi. Begitu Bu, setelah ini saya akan melaksanakan observasi pembelajaran. Monggo silakan Pak Andi. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semuanya sehat ya. Coba Mbak, hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Dilihat temannya yang tidak berangkat sekolah siapa? Hanul. Siapa lagi? Diana. Diana. Berarti ada 2. Karena mereka izin, orang tuanya sakit, kita doakan semoga orang tuanya lekas sembuh dan bisa balik belajar bersama-sama kita. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, posisinya diatur dulu, duduk yang rapi, kita mau siap belajar, namun diawali terlebih dahulu dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Mas Irfan? Tempat duduk saja. Ya, oke, silakan. Doa. Doa gimana? Berdoa mulai. Tuhanku, terima kasih atas segala rahmat-Mu. Hari ini aku bisa belajar bersama teman-temanku dan ibu guruku dalam keadaan sehat. Berdoa selesai. Biar lebih semangat, semuanya semangat ya. Hari ini harus senang, harus semangat. Oke, disini cek dulu. Semuanya fokus, semangat. Oke. Tempo 1. Tempo 1. Oke, fokus. Semuanya berarti fokus siap untuk belajar. Mas Ibin agak pusing, boleh keluar sebentar, dibersihkan ya. Boleh nanti kalau sudah bersih cuci tangan, masuk lagi tidak apa-apa ya. Dibersihkan dulu. Oke, tempo 2. Oke, semuanya senang gembira. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mukul meja. Kalau kau suka hati mukul meja.
masih merebus airnya pakai apa kemarin? Pakai apa? Teko elektrik atau teko yang pada listrik. Iya mas, caranya mas, masih ingat? Pertama, ya, pertama kali cara merebus air dibantu. Siapa yang masih ingat? Tekonya dikasih air, sudah dikasih air. Airnya jangan air yang sudah mendidih, air biasa. Dia ditutup langsung dicolokkan katanya, dicolokkan ke listrik. Barista, tanda-tanda air mendidih. Oh, anak produk katanya. Ya, ada gumpalan-gumpalan gelombang-gelombang air yang sudah merata. Tandanya itu sudah mendidih. Oh, 100 derajat. Tepuk tangan buat barista. Ternyata masih. Nah, hari ini kita akan praktek membuat minuman. Siapa yang di rumah masih dibantu saat udah masih kan? Mas Rifani masih dibantu katanya. Tapi tidak apa-apa ya. Yang kemarin masih dibantu, hari ini kita akan belajar praktek membuat minuman agar nanti setelah selesai di rumah bisa bikin sendiri. Oke? Mau lihat seperti apa? Mesti akan layarkan tapi melalui HP saja, tidak apa-apa ya. Karena yang kemarin videonya itu ya gambar sedikit tapi di HP masih juga kelihatan dengan jelas. Ini ada salah satu contoh video, coba diperhatikan ya. Video cara membuat minuman susu. Oke. Kelihatan nggak Sa? Oke, lanjut. Contoh video cara membuat susu. Angin apa gampang? Gampang. Oke, Mas Rifanda. Mas Rifanda. Oke. Ya. Bisa dilihat? Iya, gampang sekali. Terus, dilanjutkan. Bisa? Lihat dulu. Ya. Ada apanya Mas? Cara membuat susu? Ada airnya, ada gelasnya. Oke. Ada susunya. Mas Juan. Oke. Kelihatan ya videonya ya. Ya. Kemarin juga sudah Busri Cuprik loh ya, ditayangkan videonya pakai layar LCD. Ini tinggal mengulang pakai HP. Hanya sekedar mengingat kembali. Oke, cukup. Sekarang kira-kira siapa yang sudah bisa membuat susu caranya begini. Pertama, siapkan air tadi ya Mas Rifan ya, air yang sudah mendidih, yang sudah direbus. Kemudian apanya? Yang untuk tuang susu apa namanya? Ayo. Gelasnya atau cangkirnya. Sudah, berarti ada air, ada cangkir. Harus ada apanya? Digunting untuk menggunting apa? Susu, karena susunya susu saset. Digunting terus dituang di cangkir atau di gelas. Pakai gula ya? Tidak, karena sudah dicol pakai air panas. Ya betul? Baru sekarang dulu mau melihatkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Ini alatnya apa saja? Teko. Nah, ini teko listrik ya anak-anak. Ini hari ini prakteknya itu pakainya air panasnya tadi merebusnya pakai teko listrik. Kalau di rumah boleh pakai kompor ya. Enggak ya. Teko listrik, apalagi gelas ya, gelas kelihatan. Yang buat ngaduk namanya apa? Sendok. Terus gambar apa Mbak? Cangkirnya. Gampang apa angin? Bisa melihat gambarnya? Bisa, oke ya. Jadi ada teko listrik yang buat rebus, ada gelas atau cangkir, sendok dan susu yang mau ya. Boleh langsung praktek. Ini bisa
dikasih lihat dulu. Jadi ini tidak praktek merebus karena sudah bisa. Berarti ini apa namanya? Air panas. Ya, boleh dipegang. Gak apa-apa, air panas. Ya, terus dicek panas. Terus ini air yang buat nyampur. Jadi buat susu tidak harus pakai air mendidih semua. Boleh separuh. Kemudian langkah berikutnya ini susunya diapakan Mbak? Digunting, dibuka. Oke, buka, digunting, terus dituang di cangkirnya. Oke, ya Mbak Rista atau Mas boleh ya. Tadi sudah melihat ya video cara membuat susu. Dituangkan ke sini. Oke. Mas Rifanda boleh mendekat, Mas Ali juga boleh. Karena membuat bisa. Kok banyak? Tuang. Oke. Semuanya menuang dulu ya, belajar menuang. Nah, kumpulan di sini. Ini kalau sudah digunting, berarti bentuknya kurang. Yuk belajar menuang. Harus bisa setelah sampai di rumah nanti praktek ya. Tadi sudah belajar di sekolahan bikin susu. Nah, nanti sampai di rumah praktek. Oke, lanjut. Yuk, Mbak Rista. Boleh ambil. Sudah bisa guntingnya? Sudah bisa. Oke, geser ke sini. Oke. Boleh dibantu. Harus sampai habis ya. Sudah satu ukuran. Kalau setelah isinya habis boleh dibuang di sembarangan atau kemana. Hati-hati karena ini panas ya, jangan sampai kebakaran. Oke. Nah, ditambahin dikit biar tidak panas sekali. Yuk coba. Ya, pinter. Terus aduk. Kalau ngaduk tangannya harus pegang yang satunya. Ya, pelan. Ngaduknya muter. Diaduk-aduk sampai rata. Susu dan airnya tercampur. Susu pegang ya. Nah, ngaduk pun harus belajar latihan. Oke, izin bisa ya? Nah, sudah cukup Mas Ibin. Yang sudah mengaduk dan hati-hati. Tangan yang satu pegangnya saling ini. Nah, sekarang dituang. Oke. Cukup. Nah, sekarang mengurangi panas banget. Ini dituang air yang biasa. Tapi matang loh ya. Oke, sekarang diaduk sampai rata. Diaduk Mas. Nah, diaduk yuk. Diaduk-aduk biar nanti tidak selalu bapak ibunya yang bikinkan susu, bikinkan teh gitu ya. Fungsinya belajar biar anak-anak setelah belajar jadi bisa. Ya Mas Rifan ya. Ya Bu. Oke. Boleh dibawa ke mejanya. Nah, tidak boleh langsung diminum ya. Nanti minumnya bersama-sama sambil berdoa. Mas Rifan. Yuk Mas Rifan. Tambah ya airnya ya. Hari ini ya membuat minuman susu. Sudah bisa? Sudah bisa.
diminum kembali ke tempat duduk. Coba Gusti pengen lihat. Oh bagus, oke sempurna. Mas Alda nanti diicipin, oh terlalu manis belum, berarti komposisi airnya tambahin lagi ya. Kalau terlalu manis punyanya Mbak Ista, punya saya kok terlalu manis, berarti airnya yang kurang ya. Tidak apa-apa, ini kan baru pertama kali, nanti setelah di rumah kalau ini kemanisan berarti oh nanti saya nambah airnya sedikit lagi. Jadi membuat susunya semuanya senang, bisa ya? Bisa, berarti nanti di rumah anak-anak coba dipraktekkan. Oke, saya kira hari ini pelajaran membuat susu ya sudah cukupkan sekian, dan kita simpulkan bareng-bareng yuk untuk pelajaran hari ini. Mas Ivan, pelajaran hari ini apa tadi? Cara membuat, praktek membuat susu, betul. Terus tujuannya agar apa tadi? Anak-anak kok diajari praktek membuat susu, tujuannya apa? Agar sampai di rumah bisa membuat sendiri, tidak harus mamanya, papanya. Oke ya. Terus apa lagi? Alat dan bahannya, siapa yang masih ingat? Ada teko yang buat ngisi airnya, air panas ya, tapi harus dulu. Ada apa namanya? Gelas atau cangkir. Oke. Dan ada susu yang mau dibuat. Oke. Dan jangan lupa sekali lagi Bu Sri, anak-anak harus tetap semangat setelah belajar di sekolah sampai di rumah itu dipelajari kembali. Apalagi ini praktek membuat, berarti di rumah praktek lagi membuat minuman. Ini saya kok gak suka susu, boleh teh ya. Siapa yang pernah minum kopi? Aku. Nah, tidak apa-apa Bu, saya mau bikin kopi, tidak apa-apa. Yang penting pelajaran hari ini di sekolah sampai di rumah anak-anak tetap semangat diulangi lagi. Oke, 100 bintang 5 untuk anak-anak kelas 10, kelas 11 hari ini untuk kami. Ya, sekali lagi untuk anak-anak. Terima kasih karena hari ini masih ada pelajaran berikutnya, pelajaran untuk jam pertama. Fungsi akhirnya dilanjutkan nanti ada pelajaran agama ya dengan Pak Andi. Jadi fungsi akhirnya nanti silakan anak-anak setelah minum alatnya dirapikan kembali di meja yang masuk kotak dibersihkan. Jadi Bapak Guru yang selanjutnya mengajar di sini kelasnya sudah bersihkan. Fungsi akhirnya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya. Siang, Bu Sri. Saya mengejar waktu. Nggih, Bu Sri, nuwun sewu sebelumnya seperti kesepakatan kemarin pada hari ini saya akan melakukan supervisi pasca observasi pembelajaran kemarin ya. Seperti kemarin hari ini saya akan bertanya-tanya tentang pembelajaran yang telah disediakan. Nggih, saya ring. Oh, sama saja gitu, Pak. Nggih, Bu Sri, nuwun sewu sebelumnya setelah kemarin kita Bu Sri sudah melaksanakan pembelajaran yang saya tanyakan kembali tujuan pembelajaran yang disediakan kemarin apa? Tujuan secara umum ya. Kebetulan ini program khususnya itu kalau Anda kan berpikir membangun diri. Membangun diri saya ambil materi yang poin kedua itu tentang kemandirian membuat diri. Sebelumnya saya sudah melakukan siswa awal. Siswa saya ada 8. 2 di antaranya itu saat membuat minuman saya asisten itu tidak hanya bertanya kepada siswa tetapi juga dari 8 itu ada 2 itu yang saat membuat minuman itu betul-betul masih belum bisa, artinya full diganti 3, yang 2 itu sedikit bantuan, artinya
saja saat menguang dari air panas ke gelas itu memang betul harus dibantu masih membahayakan dan yang selebihnya itu saat pengaduk menggunting menuang itu masih tetap. Maka dari permasalahan itu hasil asesmen itu saya ingin bagaimana anak-anak ini biar bisa membuat minuman secara mandiri lebih itu ada terapkan ya sate selanjutnya ketika tadi mengatakan kenapa dilakukan, selanjutnya mesti melihat sendiri kemampuan siswa jika melakukan faktor orang tua juga ya. Kalau dari faktor siswanya sendiri justru nilainya seperti apa? Jadi anak-anak di hambatan berpikir itu karena memang dasar pokoknya IQ itu di bawah rata-rata anak-anak itu ternyata sangat berpengaruh daya nalarnya, kemudian kedewasaannya antara usia fisik dan usia mental kan nggak bisa jalan bareng. Artinya anak-anak sudah usia 14 tahun, 15 tahun tapi cara berpikirnya masih seperti anak 4, 3, bahkan 5 tahun. Jadi perlakukannya juga secara mental disesuaikan. Tetapi karena perjalanan waktu anak-anak itu usia fisiknya harus mengikuti perkembangan, ya kita bagaimana anak-anak itu kita bimbing untuk paham dengan kehidupan dirinya sendiri, mandirinya untuk dirinya sendiri. Hal yang orang lain itu nggak perlu belajar, tapi kalau untuk anak-anak dengan hambatan berpikir membuat minuman itu perlu belajar. Anak umum melihat bisa bagus sekali ya dilakukan ini. Dan itu harus berulang-ulang Pak. Oke. Ya, cukup sekali dua kali. Luar biasa sekali gitu terkait dengan persoalan yang oleh anak tadi ya, mulai dari setelah isi sudah itu mungkin ada semacam apa ya, semacam program untuk melatih anak supaya bisa melakukan tujuannya anak itu seperti apa. Jadi kalau program khusus program kemandirian ya, bina diri atau pengembangan diri, kalau dulu bina diri, sekarang pengembangan diri. Tidak hanya di sekolah, itu ada kerjasama hitungan menit jam itu sudah lupa. Artinya apa yang kita sampaikan di sekolah kita sampaikan di sekolah, jadi nanti sambung Bapak Ibu hari ini seperti ini. Jadi dokumentasi yang saya ambil di kelas tadi saya nanti misalnya tadi yang setelah sebelum dikasih pembelajaran ternyata menuang itu masih mejar-mejar. Diharapkan setelah ada pembelajaran praktek di kelas, nanti di rumah orang tua tidak harus selalu full mengkhawatirkan membantu, diberi kepercayaan tetapi tetap dijalankan. Nanti dengan cara itu lama-lama dan itu harus rutin. Insya Allah anak semakin kesini semakin bisa. Jadi 8 anak tadi beda semua cara pendekatannya. Satu dari 3 tadi sudah mampu ngaduk, yang 2 jangankan ngaduk, pegang beras pun masih tinggal-tinggal, yang 2 lagi sudah bisa menggunting dan lain sebagainya. Jadi masing-masing anak-anak tujuan target dan strateginya caranya bisa luar biasa sekali keinginan ibu untuk
membangun atau mengembangkan mandirian dari anak-anak mereka. Selanjutnya mungkin rencana aksi atau tahapan-tahapan secara spesifik yang awalnya saya bisa ceramah ya, ceramah. Kalau anak-anak seperti ini ceramah itu jadi nggak terus untuk penyerapannya tidak maksimal. Jadi ya ada gambar yang harus saya buat, ada lagi yang menarik. Biasanya anak itu suka video, suka nonton lagi bagaimana cara membuat susu, alatnya apa saja. Saya ada videonya, saya tayangkan. Jadi anak itu biasanya cuma itu langsung cuma tanya, oh itu gelas bu, oh itu air. Akhirnya kan sudah mulai ada peningkatan ya. Terus ada lagi bendanya. Ini loh alat yang buat SMA kok seperti itu detailnya. Ini akan dia kenalan C beda dengan khusus C. Tapi rencana yang langsung dan alat-alatnya betul kelihatan sekaligus memberikan bukti nyata gitu dalam pembelajaran bukan termasuk dalam pilihan. Tapi kalau bukti nyata dan tadi yang sama sisi harus Gusri setelah melaksanakan tadi praktek langsung secara 2018, mungkin tanggung jawab Gusri nanti ke depannya setelah itu apa nih? Ada semacam keinginan untuk Gusri ke depannya setelah melakukan tersebut selanjutnya apa? Semuanya selalu tergantung dengan orang lain. Kita pastikan tidak selamanya itu bisa dialami, direngkuh bersama dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya mungkin takdir Tuhan sudah diambil terlebih dahulu, maka bisa sendiri untuk dirinya sendiri. Itu yang membuat lingkungannya merawat diri, merawat diri, diurus diri, kemudian keselamatan diri, kemudian hidup layaknya orang awam, bersosialisasi. Ada kotak-kotaknya sendiri, ada poin-poin sedikit merawat. Beda ya Pak, merawat urus beda ya. Berarti memang benar yang saya Gusri ya. Kita berada tahapan-tahapan yang Gusri inginkan ya sebagai tanggung jawab bahwa anak-anak itu nantinya betul-betul merasakan Jangan ya, kalau seperti itu Gusri rencana tindak lanjutnya untuk program tersebut kepada setelah pembelajaran dari awal kan asesmen awal ya Pak ya, terus kemudian asesmen di akhir itu setelah mendapatkan hasil ada tindak lanjut sudah saya tulis sudah mulai, berarti dari sekian siswa tadi saya tindak lanjut yang semula belum bisa mengatur susunya sudah bisa tapi mecer-mecer latihannya di sekolah jadi ya saat jam istirahat, saat anak membawa bekal dilanjutkan komunikasi itu biasanya orang tua itu kalau membimbing mendampingi anaknya juga nggak kalah dengan gurunya Pak, paling di foto ini sudah bisa itu sambungnya terus kita memberikan tugas ya Pak atau latihan praktek yang harus dikerjakan jadi orang tua memberikan tugas. Kemudian ada lagi membahas kembali materi yang kemarin anak-anak masih kesulitan, tidak hanya sekedar membahas dan disampaikan kembali. Kemudian memberikan motivasi bimbingan
biasa sekali yang Bu Sri sampaikan tadi, benar sekali bahwa untuk anak-anak tunanetra itu proses pengembangan diri itu memang harus kokoh dan berkelanjutan ya Bu. Terus sebetulnya Bu, dalam area ini, tujuan sebenarnya yang tidak dicapai program bisa mandiri belum mandiri selanjutnya untuk pengembangan itu ukuran keberhasilannya ketika anak membuat itu dari mulai alat, kemudian proses dan hasil akhir itu betul-betul sesuai dengan standar pembuatan atau satu saset hanya kadang anak air biasa tidak bisa nyampur kemarin itu terus faktor-faktor yang sekiranya faktor pendukung ya saya kira dukungan dari rekan sejawat khususnya itu bagus. Saya itu kalau ada program seperti ini Pak, biasanya saya sharingkan saya sampaikan ke orang. Hari ini mau praktek itu 2-3 hari itu saya sudah melakukan itu apa bisa kita dan di mana kan sekarang di program Merdeka ini kalau kita bisa melihat situs program pengembangan diri secara CP-nya itu belum ada, tapi kalau lihat perkembangannya itu SD itu wajib 6 jam ya SD karena saking bukunya. SMA di tanda bintang belum, waktu K13 tanda bintang artinya kalau diperlukan ya ternyata sekarang 2 juga. Artinya kan ini memang betul-betul dipersiapkan saat nanti anak hidup mandiri tanpa didampingi mandiri untuk dirinya sendiri. Luar biasa sekali Bu yang disampaikan Bu Sri. Selanjutnya kira-kira untuk program pengembangan dari anak-anak ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk program ini berhasil sesuai tujuan yang diharapkan? Masing-masing anak beda, tetapi kalau untuk standar membuat minuman Pak, karena kita juga tidak sendirian nyambung dengan orang tua, saya baca 1-3 bulan bisa anak-anak sudah bisa. Karena ini anak-anak ini kan betul-betul C1. Kadang bagaimana anak mau masuk kelas itu aja udah luar biasa. Bagaimana kita bisa menarik anak, tahu-tahu duduk 5 menit sudah suara ngorok tidur minyak, kita pancing biar megah semangat itu C1 selanjutnya Bu Sri untuk area pengembangan ini pengembangan khususnya buat anak ya, program untuk membuat minuman secara mandiri ukuran keberhasilan tujuan yang harus dicapai sudah, terus faktor pendukung juga sudah, waktu yang diharapkan juga sudah. Ketika ini program ini sudah berhasil, kira-kira apa yang dapat direfleksikan mengenai program proses ketika program yang kita kerjakan berhasil itu akan menjadi bahwa dengan cara seperti itu nanti bisa diterapkan dengan cara seperti itu bisa kita komunikasikan ke orang tua agar pembelajaran
rumah dengan cara-cara yang tadi sudah diterapkan di sekolah seperti itu. Oh, terima kasih Bu Sri. Ini yang terakhir Bu Sri, setelah kemarin kita melaksanakan observasi, terus juga melaksanakan observasi pembelajaran, dan saat ini kita juga melaksanakan masa observasi itu. Kira-kira yang Bu Sri rasakan seperti apa nih ketika kita sudah melakukan, bisa dikatakan supervisi gitu, yang Bu Sri rasakan seperti apa? Setelah saya ditanya-tanya Pak Anin dari Pak terus observasi terang dan lain sebagainya, artinya itu justru apa ya Pak, kayak semacam tatanan buat saya. Selama ini sebetulnya saya sudah melakukan itu, tetapi saya mungkin tidak ada catatan khusus. Oh ternyata saya harus ada refleksi, ada tujuan dan lain sebagainya. Meskipun itu sudah saya tuangkan di modul ajar saya, tetapi dengan diberi pertanyaan seperti itu, oh iya, berarti kan motivasi saya untuk apa ya Pak ya, mengajar, membimbing, mendidik anak itu lebih oke lagi gitu loh Pak. Kalau kemarin mungkin dapat saja, besok ini kekurangan saya mungkin alat-alat, strategi, metode, kemudian buku sumber dan lain sebagainya, saya juga harus lebih saya perbaiki lagi seperti itu. Jadi saya terima kasih saya dari Pak Andi. Intinya kan gitu, seneng ya karena ada masukan ya. Jadi saya ngajar ada yang melihat itu berarti kan ada masukan buat saya. Oh, seperti itu kok Bu, apa nggak sebaiknya seperti itu? Ngajar saya juga. Terima kasih Bu Sri atas waktunya melakukan supervisi saya, dan semoga apa yang dilakukan senantiasa menambah semangat Bu Sri dalam hidup. Betul sekali. Begitu juga dengan saya, belajar banyak dari Bu Sri bagaimana caranya belajar dengan khususnya yang C1. Ternyata memang membutuhkan kesabaran, terus yang jelas tadi juga membutuhkan waktu yang berulang-ulang ya, agar anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran mereka secara maksimal. Yang terakhir Bu Sri, mungkin apa keinginan Bu Sri untuk anak-anak berkebutuhan khususnya yang C1? Saya itu inginnya Pak menyampaikan materi pembelajaran itu betul-betul apa yang dibutuhkan anak. Saya kalau kan diperbolehkan CP-nya itu ketika itu anak betul-betul tidak mampu saya terapkan, itu boleh dimodifikasi seperti itu. Dimodifikasi pun masih betul-betul tidak bisa saya terapkan, saya membuat CP yang memang saya turunkan lagi menjadi suatu tujuan dan apa indikatornya itu betul-betul yang dibutuhkan itu seperti apa. Sekarang secara akademis anak-anak C1 itu memang betul-betul kesulitan. Jadi saya arahkan yang betul-betul dibutuhkan siswa saat ini dan kedepannya, itu saja. Betul sekali Bu Sri, apalagi ini kurikulum merdeka ya, apalagi yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak itu, satu kunci adalah pendidikan itu adalah memenuhi kebutuhan murid, terutama itu tugas guru. Apa yang dilakukan Bu Sri sudah on track ya, artinya berusaha semaksimal mungkin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan murid itu sendiri, dan luar biasa tahapan-tahapan yang dilakukan Bu Sri sudah baik, dan saya harap kedepannya tetap ditingkatkan lagi, karena sekali lagi prinsip Bu Sri tadi ya, untuk kepentingan atau untuk kebutuhan murid, dan itu sesuai dengan filosofi pembelajaran belajar Bimantara juga, bagaimana tugas seorang guru adalah kebutuhan murid untuk Terima kasih Bu Sri atas waktunya, sekali lagi semoga pembelajaran kita, kita bisa memberi manfaat
bermanfaat buat saya pribadi, buat Bu Sri, khususnya buat anak didik kita. Terima kasih Bu Sri, Bapak Bunda, dan Pak Tadi sekian.